Yang pertama, apakah bertentangan aturan Kemenak itu ya, PMA itu? Ya jelas tidak, Pak. Nih Pak, saya kasih tahu. Saya sering mengatakan begini, kalau kita membuat aturan atau melihat syariat itu jangan di hilirnya, Pak, harus di hulunya. Apa maksudnya hulunya? Yaitu maqasidnya, Pak, maqasidus syariah. Apa maksudnya? Maqasidus syariah itu yang 5 harus dijaga itu, ya, al-muhafazatul khamsah. Jadi 5 hal yang harus dijaga. Hifzuddin, ya kan? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga apa lagi? Harta, kemudian menjaga keturunan. Hifzuddin, akal, hifzun nafs, menjaga jiwa. Salah. Kehormatan itu ya keturunan tadi. Nah, ini dimaksudkan menjaga tadi itu kehormatan. Kehormatan jelas dijaga itu. Yang kedua, ini menjaga hak-hak perempuan, Pak. Ya, kata Bapak tadi, kalau misalkan laki-laki ditahan 3 bulan, misalkan sesuai dengan idahnya perempuan, akan menyuburkan nikah siri. Ya nggak mungkin lah, Pak. Kalau dia nikah pasti, kalau mau nikah siri mau dari dulu atau nggak usah nunggu cerai. Orang nikah siri itu kenapa sebenarnya? Orang nikah siri itu biasanya karena ya nggak mau dicatat aja, nggak mau dicatat aja. Ini kan urusannya pencatatan negara itu. Kalau nikah siri silakan, mau nikah siri juga silakan. Tapi tidak boleh dianggap bahwa ini bertentangan, sangat tidak bisa. Tetap itu untuk melindungi hak perempuan. Apa yang dilindungi? Si istri kedua kan harus punya buku nikah, Pak. Karena dia punya buku nikah harus tercatat. Ya kan? Kalau dia harus tercatat berarti kan dia harus nunggu dulu. Dari akta cerai itu kelihatan. Dari akta cerai itu kelihatan berapa lama. Gitu. Ini kan untuk menghindari poligami terselubung maksudnya, Pak. Itu maksudnya itu. Bisa lihat aturan itu dasarnya yang paling kuat itu adalah menghindari tadi nikah siri itu poligami terselubung. Jadi nikah punya 2 itu. Nikah punya 2 itu. Dia udah nikah dapat buku nikah. Datang lagi pengadilan dia rujuk, 2 dia punya buku nikah. Itu kan banyak kasus terjadi. Kenapa ada aturan itu? Karena ada fakta, Pak. Dan faktanya banyak. Faktanya banyak. Karena ya pakai aturan itu untuk apa? Untuk melindungi si perempuan. Baik perempuan yang tadi dicerai yang pertama maupun perempuan yang kedua. Kata istri yang kedua, katanya sudah duda. Udah cerai. Kok masih ada katanya? Gitu. Jadi aku dimadu dong. Aku yang kedua gitu. Melindungi itu, Pak. Paham ya itu ya? Tidak bertentangan dengan syariat. Justru itu bagian menyelamatkan perempuan, hak-hak perempuan. Yang berikutnya apa? Skala prioritas. Oh, ibadah. Ya. Pak, yang namanya ibadah itu satu, hubungan kita dengan Allah, terserah kita sama Allah. Yang kedua, ibadah itu harus pakai suka, Pak, suka. Bapak sukanya apa? Resep nanaon? Ngaca Quran, itikaf, zikir, apa sare di masjid dan nanaon? Sare di masjid dengan tiang, alus eta ge. Pan setan ge sia dan kanu sare lain kanu ngaca Quran. Gara-gara naon? Bener teh aya setan sieun rek asup ka masjid, sieun kudu sare gara-gara naon? Gara-gara nu sare nama orang alim nu maca Qur'anna bodoh. Jadi bagus semua kalau di masjid. Maca Quran halus. Ya sare halus di masjid. Sare dengan tiang maksudnya kieu bari ngedengekeun ngaji ya. Sare halus ya. Dan tidur enggak apa-apa, bagus. Masih lebih bagus dibanding tidurnya di rumah. Tidur di rumah pun bagus. Tidur di rumah pun
bagus. Karena tidur di rumah sama istri sendiri daripada tidur di luar sama istri orang. Itu bagus. Jadi orang Islam tuh enak banget. Untuk ngomong ke skala prioritas ibadah, orang resepna we naon resepna gitu. Semuanya dihargai oleh Allah. Naon heula ya, zikir heula, salat heula, apa maca Quran heula, ya kumaha we daekna. Dihargaan kok. Bisa jadi baca Qur'anna, lamun maca Quran lebih gede pahalana dibanding salat, bisa jadi hiji waktu salat lebih gede dibanding maca Quran. Jadi pahala itu nggak bisa dihitung. Maca Quran pahalana sakieu. Nggak bisa. Salat pahala sakieu teu bisa. Salat we heula, maca Quran heula. Mana nu resepna? Itu dihargai. Bisa jadi Allah menghargai hari ini itu lebih menghargai bapak salat dibanding maca Quran. Esok hari bisa jadi lebih bagusan maca Quran dibanding salat. Esok hari lebih alusan datang ke masjid lebih awal. Ngarande di tiang terus sare dibanding baca Quran di imam. Gitu. Tergantung kalau enggak konstan enggak. Kenapa enggak konstan? Karena Allah Maha tahu setelah itu Anda mau ngapain. Benar enggak? Kalau hari ini kita sholat, misalkan sholat malam, enggak dianggap sama Allah. Allah tahu setelah kan Anda itu sholat, misalkan setelah kita sholat kemudian Allah sudah tahu itu kamu misalkan kita itu sholat cuman ngarepin itu doang, enggak menangga ini, enggak dinilai. Allah tahu besok paginya kita akan maksiat, Allah tahu. Maka sholat tadi itu enggak menarik bagi Allah karena tahu. Tapi Allah juga bakalan tahu misalkan malam ini kita sholat, ya besok kita mati paginya. Itu sholat yang paling berkualitas memang gitu. Tapi Allah mengetahui. Jadi enggak terlalu konstan misalkan sholat sekian itu Pak. Ya kayak saya sering bilang bahwa setiap kali kita sholat nih, kita ada 70 orang sholat sini. Imamnya sama, madhabnya sama, bacaannya sama. Inilah samalah. Syarat rukunnya sama. Apakah Allah menghargai sama setiap orang? Oh enggak. Beda-beda. Bisa jadi Allah lebih menghargai bapak daripada imamnya, lebih bisa menghargai orang yang duduk terakhir dibanding imamnya. Bisa jadi kumaha Gusti Allah pahala. Kan gitu ya. Jadi itu bisa apa direken gitu Pak. Itu bisa. Itu skala prioritas itu bisa. Sama dengan prioritas menjadi imam mahalana gedean itu. Nu pasti mah menjadi imam mulai berkatnya gedean gitu. Wah, di imam nanti sah, ai imam nang ngagaya. Pas baca Quran dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Gagah urang euy. Teu meunang pahalana we. Aya teh goreng. Tapi anu terakhir datang buburuan lulumpatan di ditu di malawar ujung lulumpatan ka dieu hayang salat bareng yang imam. Eta pahalana bisa jadi leuwih gede dibanding imamna. Gitu Pak. Mantap teh aya cerita. Imam lebih mulia teh aya. Makanya ama udah bagus. Imam itu segitu minta maaf sama duluan. Bisa jadi ayah salah. Imam itu Pak. Nah kalau pemahaman saya begitu Pak. Ibadah mah ibadah Pak. Kumaha Gusti Allah. Bisa jadi hari ini Allah menghargai lebih baik. Karena Allah itu tidak melihat amalan itu karena kecilnya atau karena besarnya, karena sedikitnya atau banyaknya, tapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya punya hak untuk menghargai orang. Bagaimanapun ibadahnya. Gitu. Maka anu rada malas entong bingung, entong sedih. Urang teh bisa maca Quran malas ka masjid lagi. Urang mah malas ka masjid tara ka masjid lagi teu pati akrab jeung tembok masjid ge. Oh nya kajeun teh tenang bisa jadi Allah lebih gede mere pahalana ka urang. Gitu ya. Ka artinya. Jadi kesimpulannya Ustaz tidak ada skala prioritas. Tinggal pilih salah satu gitu ya. Pilih saja salah satu. Pilih salah satu ya. Sukanya mana? Ka udag henteu. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Saya kira cukup untuk pagi ini. Insya Allah kalau ada masalah lagi kita ajukan pada minggu berikutnya. Terima kasih Pak Hasan.